Karena bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia, tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan. Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah, naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Secara bertahap mulai tahun 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk para guru di seluruh Indonesia. Layaknya jumlah pelaku didik dalam hal ini guru itu minimal 10% dari jumlah murid secara keseluruhan. Katakanlah sekarang pelajar atau peserta didik Indonesia dari kelas 0, kelas 6, kelas 1 sampai kelas 12 plus 3, katakan itu 60 juta. Maka pelaku didik atau gurunya 10% dari segala macam penghantar kurikulum. Nah, artinya 6 juta. Kemudian kalau guru itu ada di dalam dormitori, dan dormitori itu dilakukan mandiri dalam menangani keperluannya, minimal guru sudah terpenuhi hajat hidup harian, atau makan sudah tidak dipikirkan. Mengapa? Karena guru menghantar pelajar untuk memanfaatkan ilmunya turun ke praktek. Contoh begini,
Tidak usah SMK saja, katakan ada SMK pertanian, ini sekarang pelajar umum, tapi dia berminat untuk masuk ekstrakurikuler pertanian. Ketika anak dikenalkan apa itu menanam padi, diterangkanlah di kelas, kemudian langsung turun ke lapangan, baru dia bisa mengenal, oh mau menanam padi itu harus kenal bibit, harus kenal lahan yang mau ditanam. Bisakah kalau lahan kering ditanam padi, atau bisakah harus dibasahkan? Kalau tidak ada air, mengenal air didatangkan. Sampai dia mampu, biji ini bisa tumbuh. Ini dari kelas. Nanam padi begini, diterapkan. Itu seumur-umur pelajar tidak akan lupa. Sampai keluarlah padi. Mereka menghitung berapa padi ini jumlah anakannya, berapa hari dia berbuah, dan berapa hari dia bisa dipanen. Semua diteliti oleh pelajar itu. Kalau di dalam kampus pasti bisa. Untuk menanggulangi pemakanan di dalam tadi, sehingga guru sudah tidak memikirkan makan. Kan semua itu gaji guru, satu di antara yang diperlukan adalah untuk memenuhi hajat hidup. Hajat hidup satu di antaranya makan. Kalau satu di antaranya makan, hidup sudah bisa. Tinggal karena hidup itu tidak makan saja, macam-macam. Perumahan disediakan guru dalam perumahan guru di kampus ini. Sehingga guru tidak kemana-mana. Guru ada di kampus. Kalau di kampus itu katakanlah 6 juta dibagi 15, berapa itu? 60 juta dibagi 10%. 6 juta dibagi tadi kan 10% dari 60 juta, 6 juta dibagi 500. 6 juta dibagi 500, 12.000. Dalam satu kampus ada 12.000 gurunya, tinggal di kampus dengan keluarganya. Kok banyak sekali? Kampusnya 3.000 hektar yang untuk keperluan guru, murid, dan dormitori atau asrama 1.000 hektar. Jadi ada flat untuk guru, khusus guru dan keluarganya 12.000 rata-rata. Kalau penduduk yang dididik itu 60 juta, 10 juta, 10% guru. Jadi guru sudah tertangani. Tinggal meningkatkan kualitas itu dari hari ke hari. Guru dibekali IT, mereka memegang masing-masing. Setiap hari dia meningkatkan dirinya, bagaimana mengajar dengan baik, bagaimana menyampaikan ilmu yang ditetapkan oleh kurikulum ini. Semua akan mampu mencari. Kenapa? Sudah tidak disibukkan untuk mencari nafkah selain guru. Nafkah hidupnya jadi guru itu. Maka itulah penghormatan kepada guru. Rumah disediakan. Maka dia akan bisa menabung untuk membeli rumah tatkala dia sudah pensiun. Dan itu dipersiapkan oleh bagian perumahan negara nanti. Jadi mengatasi guru itu kalau seperti hari ini ya memang agak sedikit sulit. Ada bahasa honorer yang belum diangkat dan lain sebagainya. Kalau nanti seperti itu memerlukan 6 juta guru untuk mewujudkan pendidikan yang ideal ini, bisa dipenuhi. Kemudian untuk makan hari-hari, andai kata sudah berjalan satu kampus itu, negara menyiapkan 3.000, 1.000 untuk
fasilitas pembangunan sarana pendidikan, 2.000 untuk mempersiapkan pendukungnya. Maka satu kampus itu katakan rata diisi 120.000. Bukan, ya 120.000 ya. Karena tadi 12.000 kan. 120.000 pelajar ditambah 12.000 guru ditambah 1.000 pekerja pendidikan. Berapa itu? 133 sampai 150.000 pun bisa dipenuhi hajat hidup daripada penghuni itu dari 2.000 hektar. 2.000 hektar diusahakan ditanam pangan. 1 hektar menghasilkan 10 ton beras. 10 ton kali 2.000. Berapa itu? 2.000 kali 10. 20.000 ton dibagi 0,1 masih lebih. Penghuninya 150, dari situ sudah punya makan. Jangan-jangan bisa mengekspor itu kampus itu, mengekspor untuk masyarakat lingkungan. Betapa hebatnya pendidikan seperti itu. Maka disampaikanlah informasi ini pada dunia internasional, gunakan bahasa Indonesia, masukkan ke UNESCO. Orang akan nyontoh semua ke Indonesia. Inilah pendidikan Indonesia untuk mempertahankan status bahasa Indonesia yang 10 besar dunia itu. Sekolah bisa membiayai dirinya sendiri dan murid bisa melakukan. Jangan diajarkan murid itu hanya di bangku sekolah terus nggak ngerti pelaksanaannya.